dikisahkan, ada 4 ekor binatang yang bersahabat di dalam hutan, yakni singa, serigala, anjing ajak, dan seekor gagak. Singa yang dianggap sebagai raja dan memang yang terkuat selalu aktif mencari makanan, sedangkan 3 temannya cenderung pasif atau bisa dikatakan sebagai pemalas. Mereka hanya mengandalkan pembagian atau makanan yang diberikan atau disisakan oleh sang singa. Untungnya, sang singa cukup bijaksana dan dermawan kepada sahabat-sahabat. Suatu ketika, ada unta yang terlepas dari suatu kafilah dan tersesat masuk ke dalam hutan. Dan ia kemudian bertemu dengan sang singa. Lalu sang singa berkata, "Dari mana kamu datang dan apa yang kamu inginkan?" Lalu sang unta menceritakan keadaan yang menimpanya dan berkata, "Saat ini saya ingin menemani engkau, wahai sang raja. Jika engkau memang ingin berteman dengan aku, maka engkau akan tetap bersamaku dalam keadaan aman dan berkecukupan. Sesungguhnya engkau berada dalam perlindunganku," kata sang singa. Kemudian sang singa mengumumkan ke seluruh penduduk hutan tentang jaminan perlindungan yang diberikannya kepada sang unta, sehingga unta itu hidup tentram di sana. Bahkan ia menjadi anggota baru dalam persahabatan mereka. Hanya saja sang unta tidak tergantung kepada sang singa dalam hal makanan seperti 3 teman yang lain, karena ia hanya makan rumput-rumputan saja. Suatu ketika, sang singa terlibat pertarungan dengan seekor gajah dan ia pun terluka parah karena terkena gadingnya. Kemudian ia pun mundur dari pertarungan tersebut dan jatuh tersungkur ketika tiba di sarangnya. Sang singa dalam keadaan sakit selama berhari-hari dan tidak bisa mencari makan. Tapi bagi sang singa sendiri itu tidak terlalu masalah, karena pada dasarnya ia memang mempunyai cadangan makanan atau lemak di dalam tubuhnya, dan ia bisa bertahan tanpa makan hingga ia pulih kembali. Tetapi bagi 3 orang temannya, serigala, ajak, dan gagak, tidak demikian. Mereka dalam keadaan kelaparan karena tidak ada mangsa yang ditangkap sang singa, dan untuk mencari makanan sendiri mereka cenderung kesulitan karena tidak terbiasa sebelumnya. Sedangkan bagi si unta itu tidak ada masalah, karena makanannya tidak tergantung pada sang singa. Suatu ketika, 3 hewan sahabat lamanya itu menjenguk sang singa yang sedang ditemani oleh unta. Kemudian segera saja singa berkata, "Kalian tentulah kelaparan dan menjadi lemah, karena aku belum bisa menangkap mangsa untuk kalian." Salah satu dari mereka berkata, "Kami tidak meresahkan diri kami sendiri, tetapi keadaan engkau sebagai raja kami yang kami khawatirkan. Apalagi kami tidak bisa berbuat sesuatu untuk meringankan penderitaan engkau." Sang singa berkata, "Aku tidak menyaksikan kesetiaan dan persaudaraan kalian, tetapi jika memungkinkan, keluarlah dan carilah makanan untuk kalian dan juga untukku." Mereka bertiga pun keluar dan mendiskusikan permintaan sang singa. Kemudian sang serigala berkata, "Apa peduli kita dengan pemakan rumput itu, yaitu unta? Marilah kita mendorong atau menyerangkan raja kita untuk memangsanya, untuk dijadikan makanan kita." "Itu tidak mungkin," kata sang ajak. "Kita tidak mungkin menyerangkannya, karena raja telah memberikan jaminan perlindungan kepadanya." Kemudian sang gagak itu berkata, "Serahkan urusan itu kepada aku." Ketika si unta sedang tidak bersama sang singa, sang gagak segera memenuhi singa dan mengajukan usul sang serigala. Singa langsung marah dengan usulan tersebut. Ia berkata, "Tidak pernah kubayangkan engkau akan mengajukan usulan seperti itu. Di manakah rasa setia kawanmu? Tidakkah engkau tahu, tidak ada perbuatan lebih mulia daripada melindungi orang atau binatang yang sedang dalam kesusahan dan menggelakkan pertumpahan darahnya?" Kemudian sang gagak kembali kepada kedua temannya dalam keadaan lunglai. Setelah menceritakan kejadian tadi, mereka bertiga kemudian terdiam merenungi nasibnya. Tetapi tiba-tiba sang gagak berteriak, "Aku punya ide." Kemudian ia membisikkan rencana
atau muslihat jahatnya kepada kedua temannya, dan mereka menyetujuinya. Keesokan harinya, mereka menemui sang singa yang sedang ditemani unta. Sang gagak berkata, "Wahai tuanku raja, saya menyadari bahwa engkau membutuhkan sesuatu untuk mengembalikan kesehatanmu. Selama ini engkau telah bermurah hati kepadaku. Karena itu, aku ingin berkorban. Aku ingin menyerahkan diriku untuk menjadi makananmu." Sang unta memandang gagak dengan mata berbinar. Ia begitu kagum dengan kemuliaan jiwa gagak yang mau berkorban demi kesehatan rajanya. Tapi tiba-tiba sang ajak berkata, "Cukup, tidak mungkin engkau bisa memuaskan sang raja dengan tubuhmu yang begitu kecil. Tetapi tubuhku akan cukup untuk menjadi makanannya. Jadi biarlah aku saja yang berkorban untuk sang raja." Kemudian sang unta mengalihkan pandangannya kepada ajak dengan penuh kekaguman, seperti ketika ia memandang gagak sebelumnya. Tetapi kemudian didengarnya sang serigala berkata, "Tidak mungkin itu dilakukan. Semua orang atau binatang tahu bahwa perutmu kotor. Perutmu penuh dengan barang busuk dan angin. Lagi pula dagingmu sangat busuk. Jadi biarlah aku saja yang berkorban. Dagingku ini pantas untuk dijadikan makanan sang raja." Kali ini sang unta memandang kepada serigala dengan pandangan yang sama dengan sebelumnya, penuh kekaguman. Ia tidak menyangka bahwa sebenarnya ia sedang dijebak untuk memasuki jalan kematian. Namun belum sempat ia berkata apa-apa, didengarnya sang gagak berkata, "Setiap orang atau binatang tahu, barang siapa yang ingin bunuh diri, hendaklah ia makan daging serigala. Niscaya dia akan terkena penyakit difteria atau akan segera mati." Kemudian sang unta yang telah terkagum-kagum dengan jiwa mulia para sahabatnya itu, yang mau mengorbankan diri demi sang raja, tanpa pikir panjang lagi, ia pun akhirnya berkata, "Inilah daging saya, sedap dan mudah dicerna, akan sangat memuaskan bagi sang raja." Sang gagak, anjing ajak, dan serigala segera saja berkata, "Engkau benar, sungguh satu persembahan yang terbaik dan kami setuju." Segera saja ketiganya menerkam dan mencabik-cabik tubuh sang unta. Darahnya mengucur deras. Sang unta roboh meregang nyawa dan mati seketika. Sang singa yang dalam keadaan sangat lemah tidak mampu mencegah terjadi hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Kita koreksi diri kita perbanyak istighfar lagi. Warahmatullahi wabarakatuh.